Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan kita akan baca dan renungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap tindakan, setiap sikap hidup, setiap perbuatan kita sehari-hari menjadi cerminan siapakah diri kita. Apakah kita orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah kita orang yang murah hati atau orang yang serakah? Apakah kita penganut agama yang tekun dan taat di dalam menjalankan hidup keagamaan yang benar atau tidak? Itu menjadi kesaksian hidup kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus bukanlah termasuk dalam 12 rasul yang dipilih pertama oleh Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus adalah orang yang sangat menentang kekristenan. Rasul Paulus begitu benci terhadap orang-orang Kristen. Rasul Paulus penganut agama Yahudi yang tekun dan taat. Dia
bertentangan dan melawan Kristus. Tetapi oleh karena anugerah Allah, Rasul Paulus mendapatkan karunia iman. Dan memang iman adalah anugerah, sola fide. Hanya karena iman orang diselamatkan, hanya karena anugerah, sola gratia, orang diselamatkan, dan hanya karena kitab suci Injil ini, sola scriptura, orang diselamatkan. Rasul Paulus mendapatkan keselamatan, percaya akan Tuhan Yesus, dia dijamah oleh Kristus, dan dia menjadi pengikut Yesus. Nah, perubahan sikap hidup yang tadinya melawan, menentang, memusuhi, membenci, bahkan ingin menghabisi semua pengikut Yesus, sekarang dia telah bertobat, percaya kepada Yesus, dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Kesaksian hidup yang sungguh-sungguh lahir dari perubahan sikap hidup. Itulah yang diwartakan. Kasih Allah yang menjamah dirinya, kasih Allah yang mengubah hidupnya. Kesaksian itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa, diberkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya, dari kesaksian hidup yang nyata. Dari pengalaman hidupnya setelah melalui pertobatannya, Rasul Paulus bersaksi bagaimana kerendahan hati harus dilakukan, bagaimana kasih harus dinyatakan, bagaimana pengharapan itu sungguh-sungguh ada di dalam Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menjadikan dirinya adalah surat yang terbuka, kesaksian sebagai pengikut Yesus yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga, yang pada saat ini kita rayakan kenaikannya. Sebagai murid Yesus, kita semua juga memiliki panggilan yang sama dengan Rasul Paulus untuk mewartakan cinta kasih Allah kepada dunia melalui kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang terbuka menyatakan kasih, menghormati dan menghargai sesama. Karena iman adalah anugerah, itu adalah hak Allah untuk memberikannya, sehingga orang boleh percaya dan menerima Yesus. Yang paling penting adalah bagaimana hidup saling tolong-menolong, hidup yang saling menghormati, hidup yang saling menghargai dengan penuh ketulusan di dalam cinta kasih. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan selamat melanjutkan tugas panggilan sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang kami rayakan saat ini. Bersamaan dengan itu, kami juga mengucap syukur karena pada hari ini, tanggal yang sama, saudara-saudara kami juga merayakan Idul Fitri. Bagaimana kami saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung dalam kemajuan hidup, menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi hidup sepanjang hidup kami, bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh penuh cinta kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami juga mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri bersama saudara-saudara Muslim. Mohon maaf lahir